900 identitas petani Jember digunakan kredit fiktif, kepala cabang BUMN jadi tersangka. Saiki iki kudu percaya karo sapa ning negara iki? Kepolisian, kejaksaan, pemerintahan. Bang we yo saiki ra iso dipercaya. Njur kudu percaya karo sapa? Edian tenan. Iki negara apa to sakjane iki? Ra karu-karuan. Kuwabeh ra karu-karuan. Ra kalap. Ini bukan lagi sekedar kasus korupsi. Ini adalah ironi tentang bagaimana kepercayaan masyarakat bisa berubah menjadi angka di dalam sistem perbankan BNI Jember. Sekitar 900 identitas petani di Kabupaten Jember diduga disalahgunakan mengajukan kredit usaha rakyat atau KUR mikro tanpa sepengetahuan pemilik identitas. Yang lebih menyayat, menurut penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, sebagian warga diduga diminta menyerahkan KTP, kartu keluarga, hingga akte nikah dengan alasan untuk mengurus bantuan sosial. Bayangkan, rakyat mengira sedang mengurus bantuan, ternyata yang diduga lahir justru pinjaman. Kasus ini kemudian menyeret MFH yang saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang BNI Jember periode 2021-2023 bersama AM dari CV Jawaratani dan IS dari CV Idris Afnan Jaya selaku collection agent. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ini parah banget sih, Kepala Cabang BNI Jember diduga memakai identitas sekitar 900 petani untuk pinjaman fiktif. Buat yang belum tahu cerita lengkapnya, aku bantu ringkasin. Tonton sampai habis. Jadi para petani ini dijanjikan akan mendapatkan bantuan sosial sebagai syarat pencairan. Mereka diminta menyerahkan KTP dan KK setelah data terkumpul. Identitas sekitar 900 petani itu diduga dipakai untuk mengajukan pinjaman fiktif. Setelah pinjaman tersebut cair, para petani diminta menyerahkan buku tabungan mereka. Dari situlah dana yang masuk diduga dikuras. Total kerugian yang disebut mencapai sekitar 41 miliar. Yang paling miris, kerugian ini bukan cuma soal uang. Ratusan petani yang tidak pernah merasakan mengajukan pinjaman justru terancam masuk daftar hitam sistem perbankan karena kredit macet atas pinjaman yang diduga bukan mereka ajukan. Sementara itu, pihak BNI menyatakan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan dan akan terus mengevaluasi sistem pengawasan internal mereka. Menurut kalian, kalau dugaan seperti ini terbukti benar, hukuman seperti apa yang pantas diberikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Cabang BNI Jember periode 2021 hingga 2023 berinisial MFH sebagai tersangka dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR mikro. Dalam perkara ini, sekitar 900 petani diduga menjadi korban penyalahgunaan identitas untuk pengajuan kredit fiktif. Kerugian negara sementara tercatat mencapai 12,59 miliar rupiah. Penyidik mengungkap, MFH diduga bekerja sama dengan dua collection agent untuk menghimpun dokumen kependudukan warga, seperti KTP dan kartu keluarga, dengan dalih membantu pengurusan bantuan sosial. Warga disebut menerima imbalan sekitar Rp200.000 hingga Rp250.000. Data tersebut kemudian digunakan untuk mengajukan KUR mikro tanpa prosedur yang sah, diduga guna menutupi kredit bermasalah agar kinerja cabang tetap terlihat baik. Penyidikan masih berlanjut untuk mengungkap pihak lain yang terlibat. Lagi-lagi pejabat BNI. Kalau yang kemarin penggelapan dana gereja Katolik, kalau yang ini Kepala Cabang BNI Jember pakai 900 identitas petani buat pinjaman fiktif. Buat yang belum tahu kronologinya, gue bakal rangkumin buat kalian. Jadi si pelaku ini menjanjikan bansos kepada para petani ya. Dan si pelaku ini meminta KTP dan KK sebagai syarat untuk mencairkan bansos tersebut. Dari KTP dan KK yang sudah dikumpulkan, 900 petani datanya dipakai untuk pinjaman fiktif. Setelah pinjaman fiktif tersebut cair ya, si pelaku ini nyita buku tabungan para petani tersebut dan menguras isi tabungan para petani tersebut. 900 petani. Total kerugian yang didapat para petani tersebut adalah 41 miliar rupiah. Gak cuma kerugian uang aja ya, para petani tadi, ya ratusan petani yang tidak bersalah itu menghadapi ancaman masuk daftar hitam sistem keuangan perbankan ya karena kredit macet. Gara-gara tadi pinjaman fiktif tadi. Manajemen BNI pun menegaskan akan mendukung penuh proses hukum yang berjalan dan terus mengevaluasi sistem pengawasan internal mereka. Segitu jarang rangkuman dari gue, menurut kalian gimana? Ada yang lucu nih, tapi ini tai banget. 900 petani ditipu sampai 41 miliar. Caranya gimana? Jadi si kepala Bank BNI Jember ini gunain 900 data petani buat bikin pinjaman fiktif. Tapi si para petaninya itu mereka kasih KTP dan KK mereka karena mereka dijanjikan bansos sama si tai ini.
Akhirnya cair 41 miliar dan diambil sama dia semua. Tapi yang bikin gue kesel pula, gue udah cek dari banyak sumber berita, nama koruptornya tidak dirilis, cuma inisial doang. Ini bener-bener, maksudnya kenapa sih koruptor pun dilindungin gitu loh namanya? Kenapa harus dikasih inisial? Ya balik lagi, karena kalau di Indonesia kan pelaku itu baru dilihat HAM-nya, tapi kalau para korban nggak dipedulin HAM-nya. Bayangkan, Anda adalah seorang petani kecil di Jember, mau dapat bantuan sosial, diminta KTP, lalu dikasih uang Rp200.000. Senang? Pasti. Tapi beberapa bulan kemudian Anda kaget setengah mati karena terseret tagihan utang bank hingga puluhan juta rupiah. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah modus jahat korupsi kredit usaha rakyat atau KUR fiktif di sebuah bank BUMN cabang Jember yang baru saja dibongkar oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tidak tanggung-tanggung, ada 900 identitas warga dan petani yang dicatut. Modusnya rapi sekaligus tega. 2 orang agen swasta mengumpulkan KTP dan kartu keluarga warga dengan iming-iming bansos dan uang tip 200 ribuan. Lalu, untuk apa data itu? Nyatanya, data itu disetor ke bank untuk mencairkan dana KUR mikro bodong. Dan yang paling membagongkan, aksi ini mulus karena direstui oleh orang dalam. Kepala cabang bank tersebut, inisial MFH, sekarang sudah jadi tersangka. Pertanyaannya, kenapa seorang pimpinan cabang mau melakukan ini? Rekayasa performa. Dia sengaja meloloskan kredit fiktif ini demi menutupi tunggakan kredit macet di cabangnya. Biar di mata kantor pusat, kinerjanya kelihatan tetap sehat dan glowing. Padahal, kropos di dalam. Akibat syahwat kejar target dan manipulasi ini, negara dirugikan tidak sedikit. Estimasi kerugiannya mencapai 41,48 miliar rupiah. Ini sungguh ironis, dana KUR yang seharusnya jadi penyelamat ekonomi rakyat kecil dan petani, justru dijadikan tameng dan alat manipulasi jabatan. Petaninya cuma dapat 200 ribu, banknya jadi korban, oknumnya yang kenyang. Kini 3 tersangka sudah dijerat pasal Undang-Undang Tipikor. Kasus ini jadi peringatan keras buat kita semua. Jangan pernah mudah menyerahkan data pribadi kepada siapapun hanya demi embel-embel bansos atau uang receh. Karena bisa jadi nama Anda sedang digadaikan untuk korupsi miliaran rupiah. Bagaimana nih menurut kalian teman-teman? Apakah hukum yang pantas untuk oknum bank yang mengorbankan rakyat kecil seperti ini? Cukup menyerahkan fotokopi KTP dan menerima uang 200 ribu, hidup puluhan warga Jember berubah. Tanpa pernah mengajukan pinjaman, mereka justru tercatat memiliki utang kredit usaha rakyat hingga mencapai 100 juta. Identitas mereka diduga dipakai sebagai debitur fiktif dalam kasus dugaan korupsi penyaluran KOR Mikro di BNI Cabang Jember. Sebelum kita lanjut, follow dulu channel Berita Telegram Fakta Hitam, linknya yang ada di bio profile ya. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Direktur PT Nusantara Indoraya Agri Makmur, Ecen, sebagai tersangka baru. Penyidik menduga pengajuan kredit dilakukan menggunakan identitas masyarakat, sementara proses verifikasi yang seharusnya menjadi benteng pengamanan justru diduga dilanggar. Akibatnya, negara ditaksir mengalami kerugian hingga 41,48 miliar rupiah, dan banyak warga yang mengaku tidak pernah merasa meminjam uang. Seberapa mudah identitas masyarakat bisa disalahgunakan, hingga seseorang tiba-tiba memiliki utang puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Di tengah maraknya digitalisasi layanan keuangan, perlindungan data pribadi dan pengawasan penyaluran kredit seharusnya menjadi prioritas. Lu bayangin Pak, nama lu dipakai pinjem uang ratusan juta ke bank, tapi lu nggak tahu. Gimana perasaan lu? Ini kasus terbaru Pak, kasus terbaru yang terjadi di Jawa Timur. Jadi ada oknum oknum pegawai bank yang pakai 900 nama petani untuk pinjaman fiktif ke bank sampai 41 miliar Pak. Gimana tuh Pak perasaannya Pak? Modusnya mereka datengin dan mendata petani yang diiming-imingi akan dapat bansos dari pemerintah senilai 200 sampai 250 ribu. Jadi para petani ini karena akan dapat bansos, ya ngasihlah data mereka. Padahal datanya dipakai untuk pinjaman uang. Gila nggak Pak? Parah kan? Greget gua nggak tahu ini hukuman yang pantas buat orang-orang kayak gitu tuh kayak apa.